Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan mengenai alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/Menkes/Per/8 Romawi/2010. Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaan yang dimaksud oleh produsen dapat digunakan secara tunggal ataupun secara kombinasi pada manusia dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan, atau pengurangan penyakit. Yang kedua, sebagai diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan, atau kompensasi kondisi sakit. Yang ketiga, sebagai penyelidikan, penggantian, modifikasi, pendukungan anatomis, atau proses fisiologis. Yang keempat, untuk mendukung atau mempertahankan hidup. Yang kelima, untuk menghalangi pembuahan. Yang keenam, sebagai desinfektan alat kesehatan. Dan yang ketujuh, untuk menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosa melalui pengujian in vitro terhadap spesimen tubuh manusia. Di sini saya akan perlihatkan beberapa contoh alat kesehatan. Infuset. Alat ini digunakan untuk memasang infus. Infuset ini terdiri dari selang infus, jarum, dan juga pengatur tetesan. Kemudian ada disposable syring. Kalau dalam sehari-hari kita sering disebutnya suntikan. Spit ini digunakan untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah atau intravena. Kemudian ada catgut atau benang operasi. Lalu ini ada folikateter. Folikateter ini fungsinya untuk buang air kecil pasien di rumah sakit supaya nggak usah bolak-balik ke toilet. Folikateter ini biasanya dihubungkan dengan kantong urin atau urin bag. Nah, ini yang disebut urin bag. Urin bag ini fungsinya untuk menampung urin pasien yang terhubung dengan folikateter yang tadi. Kemudian yang ini pispot. Pispot ini juga fungsinya sama, yaitu untuk mempermudah orang yang sedang sakit untuk buang air kecil. Nah, pispot ini ada dua macam. Ada pispot yang untuk pria, ini yang bagian atas, dan untuk pispot untuk wanita yang bagian bawah. Bentuknya beda ya. Selanjutnya ini ada masker oksigen. Alat ini untuk sarana pemberian oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Biasanya dilengkapi dengan selang oksigennya, sehingga proses pemberian oksigen dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ini ada hearing aid. Hearing aid itu nama lainnya alat bantu dengar. Dari namanya aja sudah jelas ini berfungsi untuk mengatasi gangguan pendengaran pada seseorang. Lalu ada multi-check atau alat cek darah portable. Fungsi dari alat ini adalah untuk cek kadar glukosa atau gula darah, asam urat, dan kolesterol. Strip yang warna hijau itu untuk cek kadar glukosa, yang warna oranye untuk asam urat, dan kolesterol pakai yang warna biru. Masih berhubungan dengan alat kesehatan yang tadi yaitu multi-check, kemudian ada lancing device dan blood lancet. Lancing device ini merupakan alat yang digunakan untuk memberikan tusukan pada jari untuk mengambil sampel darah pada saat dicek menggunakan multi-check yang tadi. Sedangkan blood lancet merupakan jarum yang dipasang pada lancing device. Kemudian ini mungkin kalian udah sering lihat dan tahu alat ini namanya stetoskop, yaitu alat kesehatan akustik yang berfungsi untuk memeriksa suara dalam tubuh.
Selanjutnya ada tensimeter. Nah, tensimeter ini ada dua macam, ada tensimeter manual dan tensimeter digital. Fungsinya sama. Tensimeter ini fungsinya untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yaitu alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendalian kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Sekarang saya akan memberikan contoh dari perbekalan kesehatan rumah tangga. Ada deterjen, pemutih pakaian, pewangi ruangan, kapas kecantikan, anti nyamuk bakar, cotton bud, botol susu, popok bayi, dan pengendali kutu rambut. Selanjutnya kita bahas mengenai produksi alat kesehatan dan PKRT. Produksi alat kesehatan dan PKRT hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi. Untuk perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan PKRT, bertanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan manfaat alat kesehatan atau PKRT yang diproduksinya. Perusahaan tersebut juga harus dapat menjamin bahwa produknya dibuat sesuai dengan cara pembuatan alat kesehatan dan atau PKRT yang baik atau CPAKB. Untuk perusahaan yang hanya melakukan pengemasan ulang, perakitan, dan rekondisi harus memiliki sertifikat produksi. Dan untuk perusahaan yang menerima maklun juga harus memiliki sertifikat produksi. Maklun yaitu pelimpahan sebagian atau seluruh kegiatan pembuatan alkes atau PKRT dari pemilik merek atau pemilik formula kepada perusahaan lain yang telah memiliki sertifikat produksi. Jadi maksudnya gini, misalkan saya kasih contoh, ada perusahaan A. Perusahaan A ini merupakan suatu perusahaan besar yang sudah memiliki brand tertentu untuk suatu alkes. Nah, si perusahaan A ini memberikan atau melimpahkan dalam pembuatan alkesnya itu ke pabrik yang lebih kecil, misal ke pabrik C. Nah, jadi si pabrik C-nya ini juga harus memiliki sertifikat produksi. Untuk sertifikat produksi PKRT atau alkes, itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Bisa dilihat di tabel berikut. Untuk kategori produk alat kesehatan, ada 3 kelas yaitu sertifikat produksi kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk sertifikat produksi kelas A, yaitu izin produksi alat kesehatan untuk kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 3 untuk pabrik yang menerapkan CPAKB. Sertifikat produksi kelas B, yaitu untuk izin produksi alat kesehatan kelas 1, kelas 2A, dan kelas 2B. Dan sertifikat produksi kelas C, itu untuk izin produksi alat kesehatan kelas 1 dan 2A tertentu. Untuk kategori produk PKRT juga dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Sertifikat produksi kelas A itu untuk izin produksi PKRT kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk pabrik yang menerapkan CPAKB. Sertifikat produksi kelas B untuk izin produksi PKRT kelas 1 dan kelas 2. Dan sertifikat produksi kelas C untuk izin produksi PKRT kelas 1 dan kelas 2 tertentu. Perusahaan harus memiliki penanggung jawab teknis yang berpendidikan sesuai dengan jenis produk yang diproduksi dan bekerja penuh waktu. Penanggung jawab teknis diatur dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 1189/Menkes/per/8/2010. Untuk pemilik sertifikat kelas A, penanggung jawab teknisnya itu harus seorang apoteker atau sarjana lain yang sesuai. D3 Akademi Teknis Elektromedik untuk alat kesehatan elektromedik.
Untuk pemilik sertifikat produksi kelas B, penanggung jawab teknisnya minimal D3 Farmasi dan Kimia Teknik. Untuk pemilik sertifikat produksi kelas C, penanggung jawab teknisnya bisa lulusan SMK Farmasi. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai alat kesehatan dan PKRT. Minggu depan akan dibahas tentang penggolongan alat kesehatan dan PKRT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.